Ya, oke teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan coba tentang bagaimana mempraktekkan proses thresholding pada citra ya dengan menggunakan MATLAB. Eh, Pada dasarnya teman-teman, apa itu thresholding? Thresholding itu pada umumnya digunakan untuk segmentasi citra ya, memilah bagian-bagian area-area dari suatu citra ya. Nah, proses ini dilakukan tujuannya itu memisahkan antara foreground, objek yang dikehendaki, dengan background, objek lain yang tidak dikehendaki. Gitu ya. Jadi dilakukan pemisahan ya. Nah, hasil segmentasi dari foreground direpresentasikan oleh warna putih atau satu, dan background itu direpresentasikan oleh warna hitam atau nol. Nah, pada kasus segmentasi citra, uh, kita nanti bisa menemukan ini nilai threshold dengan metode itu kita tentukan dengan trial and error gitu ya, nilai thresholdnya. Uh, Namun pada kasus segmentasi pada citra dengan jumlah yang banyak itu dibutuhkan suatu metode untuk kita bisa menentukan nanti nilai thresholdnya berapa nih secara otomatis. Kalau hanya satu citra ya boleh kita lakukan trial and error ya. Trial and error untuk menentukan titik threshold sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk kita bisa membedakan mana foreground-nya dan mana background-nya. Nah, jadi nilai threshold itu dapat diperoleh secara otomatis dengan menggunakan metode Otsu ya. Ada yang disebut dengan metode Otsu. Nanti kita pelajari ya apa itu yang dimaksud dengan metode Otsu. Ya, kalau dengan Otsu ya secara otomatis bisa menentukan ini nilai thresholdnya berapa. Nah, contohnya ini teman-teman bisa mempraktekkan script di sini. Silahkan. Kita yang pertama, baris pertama ini kita namakan variabel citra, kemudian kita kasih fungsi ImageRead memanggil citra. Citra yang saya gunakan di sini adalah penari Bali.jpg. Kemudian citra gray-nya ini saya konversikan dulu jadi untuk melakukan thresholding kita harus lakukan konversi dulu ya dari RGB to gray, di mana yang dilakukan konversi adalah yang diisi pada variabel citra ini. Kemudian kita bisa petakan citra tersebut dalam baris dan kolom sesuai dengan ukuran dari citra grayscale-nya. Kemudian citra grayscale-nya kita lakukan double ya. Kita melakukan penambahan dengan melakukan double pada citra grayscale tersebut. Kemudian untuk melakukan thresholding, nanti akan terjadi looping pada bagian ini. Misalkan di sini kita menentukan nilai thresholdnya itu 100 ya. Nanti terserah, nanti kita try and error ya. Jadi kalau misalkan nilai thresholdingnya 100, maka hasilnya seperti ini ya. Seperti ini. Coba kita rubah. Yang intinya di sini size-nya berapa image dari citra ini? Ini kan size-nya itu 300 kali 450, berarti tidak boleh lewat dari itu ya, dari 300 sampai 450. Kalau misalkan kita kasih nilai thresholdingnya 50, kita lihat di sini ya hasilnya bagaimana. Kita kasih 50 ya. Saya running dulu. Iya. Oke. Nah, kalau 50 nanti hasilnya seperti ini. Gitu ya. Masih ada origin-nya. Tapi kalau misalkan di sini ini citra yang saya gunakan kemarin di penelitian tesis saya untuk menentukan ekspresi wajah penari Bali ya. Kalau di sini kan yang saya butuhkan itu adalah fitur mata dan alisnya. Nah, kalau fitur mata dan alisnya saya bisa try and error untuk menentukan mana apakah bisa istilahnya melihat. Kalau seperti ini ya, kalau misalnya saya perbesar seperti ini. Kalau nanti saya crop dulu, misalkan di bagian praprosesnya saya lakukan cropping, maka hanya bagian area mata, misalkan bagian area matanya saja ini yang saya butuhkan. Maka dengan nilai thresholding 100 itu sudah cukup. Gitu. Oke, silakan teman-teman lakukan praktek ini untuk bagaimana
melihat yang namanya proses kerja dari thresholding pada citra. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya.